Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu ya dalam pembelajaran live teaching. Bapak senantiasa berdoa semoga kalian beserta keluarga itu dalam keadaan sehat semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, seperti biasa mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin telah kita bahas sebelumnya. Tapi khususnya untuk kali ini kita akan bahas tentang beberapa dari contoh-contoh soalnya ya. Nah, pada kesempatan kemarin Bapak sudah jelaskan tentang gerak melingkar beraturan ya, gerak melingkar beraturan. Cuman karena keterbatasan waktu, kita kemarin belum mengerjakan beberapa contoh soal dari gerak melingkar beraturan. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan gerak melingkar beraturan. Tapi sebelum itu, Bapak akan tetap mengulang lagi materi tentang gerak melingkar beraturan. Nah, ini Bapak harap memberikan kesempatan kepada teman-teman kalian yang kemarin mungkin tidak bisa hadir dalam pembelajaran live teaching, belum menonton videonya, maka di kesempatan kali ini Bapak akan ulang sedikit tentang gerak melingkar beraturan. Nah, ini materinya tentang gerak melingkar beraturan ya, tapi khususnya nanti kita akan banyak mengerjakan beberapa contoh-contoh soal. Indikator pembelajarannya ini hanya satu saja, yaitu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan. Ini Bapak review ya, apa sih gerak melingkar beraturan itu? Nah, gerak melingkar beraturan itu adalah gerak benda dengan lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut tetap atau konstan ya. Nah, kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega. Dituliskan seperti huruf W, tapi dia agak melengkung gitu ya. Nah, satuan omega itu atau kecepatan sudut itu satuannya dalam radian per sekon ya, ingat dalam radian per sekon. Selanjutnya ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan itu adalah yang pertama lintasan berbentuk lingkaran, yang kedua kecepatan sudutnya tetap, yang ketiga adalah kelajuan liniernya tetap. Ingat kelajuan linier ya. Tetapi arahnya berubah. Kalau arahnya berubah berarti dia mempengaruhi kecepatan liniernya. Maka kecepatan liniernya yang berubah di sini. Ya. Laju liniernya tetap, tapi kecepatan liniernya berubah. Kita di GLB kemarin sudah mempelajari ya beda kelajuan dengan kecepatan. Bapak rasa kalian masih ingat kalau laju itu secara matematis jarak dibagi waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Ya. Yang terakhir cirinya adalah percepatan sentripetalnya tetap. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Itulah percepatan sentripetal. Seperti itu. Nah, ini tanda panah ini menunjukkan arah dari kecepatan kelajuan linear tadi ya. Jadi kalau di titik ini arahnya ke atas, ketika sampai sini bendanya arahnya ke sana. Ketika di sini arahnya ke bawah. Gitu. Selanjutnya, kemarin sudah kita bahas beberapa besaran-besaran yang ada di gerak melingkar beraturan. Ya, gerak melingkar beraturan. Yang pertama ada periode dan frekuensi. Periode itu adalah waktu yang diperlukan benda untuk mengelilingi satu putaran. Ya.
secara matematis dituliskan simbolnya itu adalah periode T besar, ya. T sama dengan T kecil waktunya dibagi banyaknya putaran. T sama dengan T per N. Sedangkan frekuensi adalah jumlah putaran dalam 1 detik. Maka dituliskan secara matematis persamaannya adalah F sama dengan N dibagi T. Hubungan antara periode dan frekuensi itu adalah T besarnya seper F atau F sama dengan seper T. Kemarin dari mana ini udah Bapak turunkan juga ya. Selanjutnya ada besaran lain di gerak melingkar beraturan yaitu posisi sudut. Simbolnya adalah theta. Ya, jadi posisi sudut itu di sini dinyatakan dalam satuan radian ya. Selanjutnya ada perpindahan sudut. Kalau perpindahan berarti posisi akhir dikurang posisi awal, ya kan? Perpindahan. Jadi simbolnya adalah delta theta sama dengan theta t dikurang theta 0. Gitu. Selanjutnya adalah kecepatan sudut atau omega. Jadi omega itu adalah perubahan sudut. Tadi simbolnya adalah delta theta ya, perubahan sudut atau perpindahan sudut yang ditempuh dalam selang waktu atau delta T. Berarti omega itu boleh ditulis secara matematis itu delta theta dibagi dengan delta T. Ya. Nah, arah omega itu ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi kalau dia seperti ini gambar yang pertama ya, berarti ini dia berputar kan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Omeganya itu bernilai positif kalau seperti ini ya. Kemudian kalau seperti ini dia searah dengan putaran jarum jam, maka nih omeganya itu bernilai negatif. Gitu. Selanjutnya omega kalau dalam satu putaran itu berlaku delta tetanya atau perpindahan sudutnya besarnya itu sebesar 2 pi radian. Ya, maka kalau digantikan persamaannya delta theta dibagi delta t itu sama dengan delta tetanya dibagi dengan 2 pi rad. Berarti ini 2 pi rad. Delta t-nya karena satu putaran itu tadi waktu itu kan, maka bisa digantikan dengan periode simbolnya. Periode tadi kan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran ya. Nah ini kan khusus node-nya ini untuk satu putaran. Maka delta T-nya itu diganti dengan periode. Berarti 2 pi per T. Periode itu satuannya dalam sekon ya, maka rad per sekon ini satuannya. Jadi ingat, rad per sekon itu adalah satuan dari kecepatan sudut ya. Nah, 2 pi per T atau bisa juga omega sama dengan 2 pi F. Karena seperti itu adalah frekuensi ya kan. Jadi bisa pakai delta theta per delta T, bisa pakai 2 pi per T atau 2 pi F. Itu untuk mencari besarnya kecepatan sudut atau omega. Selanjutnya ada besaran namanya kelajuan linier. Jadi kelajuan linier itu sebenarnya adalah kelajuan untuk mengelilingi satu putaran. Jadi dalam selang waktu ya, maka untuk satu putaran itu kan sebenarnya kita mengelilingi lingkaran ya. Keliling lingkaran itu kan nilainya 2 pi r ya per t. Jadi untuk kelajuan linier itu persamaannya 2 pi r per t atau bisa juga 2 pi r kali f. Nah ini untuk kelajuan linier. Tadi kan kecepatan sudut besarnya 2 pi per t atau 2 pi f. Maka hubungan antara kecepatan sudut dengan kelajuan linier itu bisa dituliskan V sama dengan omega kali R. Gitu. Ini
2πf ini kan omega nih kan, masih. Jadi omega dikali R itu sama dengan kelajuan linier. Baru yang terakhir ada percepatan sentripetal dan gaya sentripetal ya. Percepatan sentripetal tadi udah Bapak jelaskan di awal, yaitu percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Jadi besarnya itu adalah V kuadrat dibagi R. V kuadrat dibagi R. Kemudian ada gaya yang menyebabkan terjadinya percepatan sentripetal tadi. Nah, kalau gaya kan massa dikali A kan. Maka kalau percepatan sentripetal, ya massa dikali percepatan sentripetal. Gitu. Nah, jadi kalau dituliskan gaya sentripetal itu Fs sama dengan M dikali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetalnya V kuadrat per R. Atau bisa juga diubah omega kuadrat dikali R. Ya. Jadi inilah persamaan untuk mencari gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Nah, inilah sekilas untuk mengingatkan materi kemarin yang telah Bapak sampaikan di kali pertama. Bapak mengajarkan gerak melingkar beraturan. Selanjutnya kita akan coba latihan untuk mengerjakan beberapa contoh soal ya yang berkaitan dengan gerak melingkar beraturan. Ini ada soal yang pertama. Soal pertama ini, seorang anak berlari mengitari sebuah lingkaran dalam waktu 1/4 jam. Nah, jadi bisa kita buat di sini yang diketahui adalah waktu ya, berarti T sama dengan 1/4 jam. Nah, 1/4 jam itu, kalau kita ngebahas periode frekuensi, itu kan satuannya dalam sekon ya, sekon. Maka 1/4 jam ini kita harus ubah ke dalam sekon. Berarti 1 jam itu berapa sekon? 3.600 sekon. 3.600. Iya, 3.600 sekon. Berarti berapa itu? 900 sekon, Sir. 900, Sir. Oke, 900 sekon ya. Selanjutnya melakukan 75 putaran. Berarti apanya itu? N ya. Banyaknya putaran ya. Ini 75 putaran. Yang ditanya adalah yang A-nya periode, itu simbolnya T, yang B frekuensi. Oke, kita jawab yang A-nya dulu. Mencari periode, periode itu adalah waktu ya. T dibagi N, gitu kan? N. Yes, Sir. Ya, berarti 900 dibagi 75 ya. Berapa itu? 12, Sir. 12, Sir. 12 sekon satuannya ya. Kemudian yang B-nya frekuensinya 1/T. 1/T. Ya kan? Atau 1/12 ya. 12. Iya, 12 1/12 sekon. Gitu. Boleh ditulis 1/12 sekon aja juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini untuk yang pertama. Udah ya, untuk soal yang pertama ya. Ada yang mau ditanya untuk ini, yang pertama dulu. Sorry, ini bukan sekon ya. Satuannya apa ini? Hertz. Hertz. Iya, hertz ya. Atau 1/sekon itu ya. Hertz itu adalah 1/sekon. Gitu. Ada yang mau ditanya untuk contoh soal yang pertama? Enggak ada, Sir. Tidak, Ya, Sir. bisa ya. Oke, Bapak lanjut. Tuh. Benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 4 meter. Berarti kita tulis setelah ini apa yang diketahui? Ketahui R. Ya, R ya. Oke. R. Diketahui R-nya R. 4 meter.
dalam waktu 2 sekon. Berarti Oke. T. Oke. 2 sekon. Mengalami perpindahan sudut 1/6 putaran. Ayo, apa itu? Theta. Delta T. Hah? Delta theta. 1/6 putaran. Apanya itu? Theta ya? 1/6 Delta putaran theta mungkin, katanya ya. Sir. Ya. Delta theta boleh. Nah, 1/6 putaran. Oke. Yang ditanya adalah perpindahan sudutnya dinyatakan dalam derajat dan radian. Nah, kemarin mudah-mudahan masih ingat ya. Masih ingat nggak gimana cara mengubah putaran ke dalam derajat? Gampang lah ya untuk bagian A ya. Nah, bagian A-nya bisa kita buat seperti ini. Satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat. Udah tinggal kalikan aja 360 derajat karena satu putaran itu kan 360 derajat kan? 60 derajat. Iya, berarti berapa 60 nih? derajat. Iya, 60 60 derajat. derajat. Iya, 60 derajat. Nah, sekarang diubah ke dalam radian katanya. Satu putaran 2 pi radian. Iya, benar. Berarti 1/6 dikali 2 pi radian. Ya, satu putaran itu kan besarnya 2 pi radian ya. Berarti itu sepertiga atau pi per 3 nih ya, karena masih ada pi-nya ya. Berarti Ya, pi per 3 radian. Iya, benar. Oke, itu untuk yang pertama, bagian A. Sekarang bagian B-nya. Kan campaan itu lah. Ah, kenapa Roji? Apa yang dicampak-campakkan itu Roji? Nggak ada, Sir. Oh, Sorry. tahan emosi ya, nanti turun imun kita kalau marah-marah. Enggak, Sir. Oke, Bapak lanjut. Periode ya, T besar. Yang ditanya yang bagian B kan periode sama frekuensi ya. Periode T gede berarti T per N ya. Ini kan sebenarnya bisa N juga ini kan. 1/6 putaran itu kan banyaknya putaran tuh ya. Iya, Sir. Iya kan? Iya. Sepakat kita ya. Waktunya berapa tuh? 2 sekon. 2 sekon. Oke, 2. Berarti 2 dibagi 6. 1/6. Berapa tuh? 12. 12. Iya, bagus. 12. Kemudian frekuensinya berarti 1/12. Iya, 1/12. Iya, frekuensi kan seperti ya. Oke, lanjut bagian C. Kecepatan sudut katanya. Berarti simbolnya apa tuh kecepatan sudut? Radian per sekon. Simbolnya Omega, Sir. omega. Ya. Rumusnya apa? 2pi 2 VF. 2 pi kali F, Sir. Iya. 2VF ya, atau bisa juga 2V per T, ya kan? Oke. Nah, berarti kita mau pakai yang mana? 2V, F-nya? 1/12. Ya, 1/12. Coret. Berarti berapa tuh? Pi per? Pi per 6. Iya, Pi per 6. Satuannya apa? Radian per sekon. Iya, Radian. radian per Radian per sekon. sekon. Gitu. Oke. Itu untuk kecepatan sudut. Selanjutnya kecepatan linier yang D-nya. Simbolnya V ya. Apa rumus V? 2 VR kali F. Ya, boleh RF.
Ya. Omega kali Omega kali? R, Sir. Iya, omega kali R boleh ya. Oke. Omeganya tadi dapatnya pi per? Pi per 6. Iya. 6. Pi per 6 ya. Dikali R-nya berapa? 4. 4. 4 meter. Ini ya, R-nya kan 4 udah meter. dalam satuan meter ya. Kita nggak usah ubah lagi. Tapi kalau nanti dalam satuan senti, kita harus ubah ke dalam satuan meter. Nah, ini jadi berapa tuh? 2 pi per 3, Sir. Iya, 2 per 3 pi. Ya. Satuannya dalam apa nih? Meter per Meter. sekon. Iya, meter per sekon ya, kelajuan. Oke, baru yang terakhir yang E, percepatan sentripetal, simbolnya AS. Apa rumus AS? Pi kuadrat per R, Sir. Kuadrat per R. Pi kuadrat R. per R, boleh. Atau apalagi omega kuadrat Omega kali. kuadrat kali R. Iya, omega kuadrat kali Kali R. R. Oke. Serah kita mau pakai yang mana. Kalian sukanya yang mana ini? Omega kuadrat L, Sir. Oke, omega kuadrat. Pakat Bapak, omega kuadrat. Berarti omeganya tadi pi per 6. 6. Berarti dikuadratkan nih ya. Gitu ya. Dikali Sir. Sir. 4. Pi Oke. 4 Berarti ini Pi pi kuadrat. kuadrat per 3 per 6. ya kali 4. Oke, jebret. Tinggal Per berapa? 9. Pi per 9. Pi kuadrat per 9. Kuadrat per 9. Iya. Satuannya apa? Percepatan satuannya apa percepatan? Meter per sekon pangkat 2. Meter per sekon pangkat 2. Iya, Meter meter per per sekon pangkat 2. Oke, bagus. Lanjut. Lanjut, Sir. Lanjut. Contoh soal yang berikutnya. Dinamo yang diameter penampangnya 20 cm berputar 150 rpm. Apa itu rpm? Ada yang tahu nggak? Radian per meter mungkin. Radian? 1, Sir. RPM itu singkatan dari rotation per menit. Rotasi Rotasi per menit. per menit berarti. Rotasi itu putaran ya. Ya. Ya, Berarti, Sir. berarti ini bisa 100 ya. dibuat 150 putaran per menit artinya. Nah, jadi Per detik. iya, kita ubah per menitnya jadi per Detik. detik ya. Jadi ini 150 putaran per, Kali kalau 60. diubah ke detik berarti dibagi 60. 60. Jadi berapa itu? Sekon. 15 per 6 sekon. Iya, Eh, berapa? 5 per 2 sekon. 5 per 2 itu berarti 2,5, Sir. iya, 5 per 2 sekon. 2,5 putaran per, Putaran per detik. iya. Putaran per detik itu apa sih sebenarnya? Hazard. HZ ya. Hertz. Atau apa itu? Hertz. Atau apa itu? Frekuensi. Frekuensi, Sir. Frekuensi ya. Berarti bagian A-nya udah 2,5 Hertz. Nah, ini kan sama dengan satuannya Hertz juga, ini putaran per sekon kan? Nah, udah kejawab tuh bagian A. Oke, bagian B-nya T berarti 2,5. iya 2,5 sekon. Atau berapa itu? 0, berapa? 0,4. Iya, 0,4. 0,4. Bagus. Bagian C sekarang. Bagian C, kecepatan Omega. sudut. Apa itu Omega. simbolnya? Omega. Oke, bagus. Omega. Omega. Omega, Sir. Iya, omega. 2pi kali PF. F. Oke.
F. Berarti 2pi frekuensinya berapa? 2,5 ya. 2,5 2,5 dengan 5 5 Satuannya? meter per second. Hah? Meter per second. Betul lah, Roji. Radian per second. Radian per sekon. Oh, radian per second. Iya. Radian per second, Sir. Radian per sekon. Itu Ji, tepat, kembali ke Sir. jalan yang lurus, Ji. Oke. Jazakallah Rahman. satu itu Sir. Ya. Udah nggak jelas tujuannya. Ya. Waalaikumsalam, Oke. Marcel. Yang D. Kelajuan linier V ya. I sama dengan Oke, V sama dengan omega kali. R. Omega kali R. Oke, omega kali R. Omeganya 5pi. R-nya 5pi dikali 5pi. R-nya 20 20. 20 meter ya, tapi harus kita ubah. ke meter. Iya, ke meter. 10 pangkat min 2 ya. 0,2. Berapa itu? Berarti L2 101. Hah? Pi jawabannya, Sir. Oh, sorry. Pi jawaban. Tunggu, salah, bukan 20. Ini 20 kan D. Apa? Diameter kan? Iya, Sir. Iya, 10. kalau ini kan D nih. Maka R-nya kan D setengah itu, D Sir. kan? Iya, Iya, Sir. ini berarti 10, R-nya itu 10 cm, 10. ya. Berarti ini 10. Nah. Berapa? 50 pangkat min 2. Ya, 50 50 dikali 10 min 2 atau 0,5 Iya, 0,5 pi lah. 0,5 V ya. Pi. Satuannya meter per sekon. Oh. meter per second. Iya. Oke, gimana? Mau lanjut atau udah cukup? Aja Sir. Pada udah. Lanjut, Oke, satu lagi ya. lanjut, Sir. Ya, boleh deh. Satu Ya, Sir. lagi. Lanjut Sir. Jangan udahan Sir. Oh, jangan udahan. Oke lah, kalau memaksa. Frekuensi yang ditanya. Bapak lanjut aja nih langsung ke F ya. F sama dengan banyaknya putarannya berapa kali katanya? 96, Sir. Oke, 96 dibagi waktunya berapa? 12. 12 sekon. Ya, berapa tuh? 8. Oke, 8. 8. Nah, ini bagian A. Bagian B. 1/8, Sir. Oke, 1/8. 1/8. 1/8 Sir. Bagian C. Omega itu ya. Sekian. Surut 3 2 V 2 VF 2 VF. Oke, VF. 2 VF. Berarti 2 Pi kali 16. 2pi 8 sama 20 dengan kali 16 pi. 8, Sir. 16 V 16 V. satuannya. Radian per sekon, Sir. Oke, radian Radian per per sekon. sekon. Ya, radian per sekon ya. Yang terakhir, Lanjut ke D. D. V sama dengan omega kali. Oh, kali R ya? kali Oke, kali omega kali R. Omeganya 16 V. 16 I dikali Pi dikali 5 dikali 10 pangkat Min 96. Iya. 10 pangkat Berapa tuh? Sekian. Sekian dan terima kasih. 16 kali 25 5, itu 16, 5, 60, 400 ya? 3, 2 kali 1, 400. Iya, 400 4 itu. jawaban. Nah, berarti jawabannya 4. 4 pi, Sir. Iya. 4 Pi. pi. Meter per? 4 pi, Sir. Iya, Yes, 100. sekian. Hahaha. Hahaha. Oke, Bapak rasa karena tadi udah ada yang bilang sekian ya, Bapak takut apa menyakiti hatinya, maka Bapak Ya, sekiankanlah. Sir. Ah, Emang Cepatkan, Sir. ICDT ini. iya. Mereka itu tam. Udah 30 menit loh. Oke Udah, ya, Dit. Cukup Bapak sekian, terima rasa kasih. cukup sekian lah ya. Udah mewakili semua kayaknya tadi menghitung percepatan sentripetal kan juga udah tadi kan? Udah ya? Sudah, Ya. Sir. Iya, Bapak rasa cukup sekian lah yang bisa Bapak sampaikan.
Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup ya dengan lafaz hamdalah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.